Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, remedi bahasa Arab kali ini untuk ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan di dalam video kali ini, sehingga kalian harus simak baik-baik. Sebelum mengerjakan, simak penjelasan berikut untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Yang pertama yaitu terkait dengan kata kerja kepemilikan. Yang perlu diketahui bahwasannya ketika kita mengungkapkan kata kerja kata untuk kepemilikan, contohnya seperti aku atau disingkat menjadi ku, ya, contohnya buku aku menjadi bukuku. Kamu disingkat menjadi mu, contohnya buku kamu menjadi bukumu. Dia disingkat menjadi nya, contohnya buku dia menjadi bukunya. Dalam bahasa Arab, aku itu ana, namun kalau kepemilikan itu ditambahi ya sukun, diganti menjadi ya sukun, bukan lagi ana tapi ya sukun. Contoh bukuku, kitabun ku ya sukun, bukuku kitabi, gitu ya. Jadi dari kata kitabun menjadi kitabi, artinya bukuku. Bukumu, buku kamu atau bukumu, kalau kamu anta, namun kalau kata kepemilikan menjadi ka. Buku kamu artinya bukumu. Mu dalam bahasa Arab itu ka. Bukumu menjadi kita buka, ditambahi ka, ya, dari kitabun kemudian muka, kita buka, artinya bukumu. Dia atau nya dalam bahasa Arab hu, contoh buku dia, bukunya. Nya itu bahasa Arabnya adalah hu. Buku kitabun ditambahi hu menjadi bukunya atau kitabuhu. Kitabuhu. Begitu ya. Baik. Berikutnya kerjakan soal berikut ini. Nomor 1. Aina kitabuka, artinya di mana bukumu. Kemudian yang ditanya menjawab apa? Titik alal maktabi, di atas meja. Berarti titik ini diisi apa? Di mana bukumu? Titik di atas meja. Bahasa Arabnya apa? Tulis di buku tulis kalian. Yang kedua, aina mirsamuka, di mana pensilmu? Titik di dalam kotak pensil. Apa yang ada di dalam kotak pensil? Yaitu ini, titik ini. Jawab menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, aina miklamatuka, di mana kotak pensilmu? Titik fil mihfaldati, di dalam tas. Titik di dalam tas. Apa yang ada dalam tas tadi? Kemudian yang keempat, aina mihfaldatuka, di mana tasnya? Maaf, aina mihfaldatuhu, hu ya, pakai hu. Di mana tasnya? Titik alal maktabi, titik di atas meja. Kemudian yang kelima, aina maktabuhu, di mana mejanya? Bukan lagi mu ya, tapi menjadinya aina maktabuhu, di mana mejanya? Titik di dalam rumah. Titik fil baiti. Kerjakan di lembaran yang sudah diberikan.
Baik, berikutnya yaitu untuk soal nomor 6 sampai 8. Menerangkan tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat. Mubtada atau disebut dengan subjek adalah kata benda yang terletak pada awal kalimat. Ingat, kata benda yang terletak pada awal kalimat. Sedangkan khobar atau disebut dengan predikat adalah kata yang menerangkan subjek atau mubtada. Kata yang menerangkan mubtada itu disebut dengan predikat atau khobar. Contohnya bagaimana? Contohnya sayyaratun amamal baiti. Sayyaratun amamal baiti. Sayyaratun mobil amamal baiti di depan rumah. Mobil sayyaratun disebut dengan subjek karena terletak di awal kalimat. Yang terletak di awal kalimat adalah subjek, ini sayyaratun. Atau disebut dengan mubtada, ya, disebut dengan mubtada. Di depan rumah atau bahasa Arabnya amamal baiti disebut predikat atau disebut juga dengan khobar. Disebut dengan khobar. Karena apa? Karena ini menerangkan subjeknya, ya, menerangkan mobil. Sayyaratun amamal baiti. Mobil di depan rumah. Mobil di mana mobil? Di depan rumah. Di depan rumah ini menerangkan subjeknya, yaitu mobil. Jadi ingat, mubtada adalah subjek yang terletak pada awal kalimat. Khobar adalah predikat, kata yang menerangkan tentang mubtada. Baik, dari penjelasan tadi, sekarang tentukan manakah mubtada dan manakah khobar pada kalimat di bawah ini. Yang pertama, soal nomor 6, 7, dan 8. Soal nomor 6. Kitabun alal maktabi. Kitabun alal maktabi. Manakah yang mubtada, manakah khobar? Tulis di lembaran kalian. Mirsamun fil miklamati. Mirsamun fil miklamati. Manakah yang termasuk mubtada dan manakah yang termasuk khobar? Tulis di lembaran kalian. Yang ke-8, miklamatun fil mihfadhati. Miklamatun fil mihfadhati. Manakah yang masuk pada mubtada dan manakah yang masuk pada khabar? Silakan tulis di lembaran kalian. Berikutnya yaitu untuk soal nomor 9 dan 10. Kalau tadi diterangkan tentang mubtada dan khobar, sekarang dibalik ada susunan khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Khobar tadi adalah predikat yang terletak setelah mubtada. Namun di sini ada susunan bahasa Arab yang khobarnya didulukan. Kalau tadi setiap kalimat pasti didahului dengan mubtada. Tapi ternyata ada susunan kalimat yang didahului dengan khobarnya terlebih dahulu, bukan mubtadanya. Disebut dengan khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Pengertiannya, kalimat khobar muqaddam artinya kalimat yang susunannya mendahulukan khobar daripada mubtada. Contohnya, contoh awal yang tadi diberikan yaitu sayyaratun amamal baiti. Sayyaratun amamal baiti. Sayyaratun ini masih susunan mubtada dan khobar. Sayyaratun sebagai mubtada, amamal baiti sebagai khobar. Dirubah menjadi khobar muqaddam. Khobarnya terlebih dahulu, tinggal meletakkan khobarnya di depan. Amamal baiti sayyaratun. Di depan rumah ada mobil.
awalnya tadi sayyaratun amamal baiti, ini mubtada'nya terlebih dahulu atau subjeknya terlebih dahulu di depan, kemudian predikatnya di belakang, kemudian dirubah menjadi predikat terlebih dahulu di depan, kemudian mubtada'nya di belakang. Susunannya tinggal membalik saja. Khobarnya di depan khobarnya yaitu amamal baiti. Amamal baiti di depan, kemudian sayyaratun ditaruh di belakang. Ini namanya adalah susunan khobar muqaddam. Di depan rumah sebagai predikat. Karena predikatnya ada di depan menjadi khobar muqaddam atau predikat yang didahulukan. Khobar yang didahulukan. Mobil sebagai subjek, harusnya mobil terletak di awal karena penulisannya terletak setelah khobar. Setelah khobar maka disebut sebagai mubtada muakhar atau mubtada atau subjek yang diakhirkan. Muakhar artinya diakhirkan. Baik, sudah menerima penjelasan yang tadi Bapak sampaikan. Sekarang rubahlah dua kalimat di bawah ini, nomor 9 dan 10, menjadi susunan khobar muqaddam. Tulis di buku, di lembaran yang telah diberikan. Mihfadatun alal maktabi. Mihfadatun alal maktabi. Ini susunan mubtada khobar. Kalian ubah menjadi khobarnya terlebih dahulu, kemudian mubtada'nya diakhirkan. Maktabun fil baiti. Ini juga sama, susunannya mubtada khobar. Mubtada terlebih dahulu, kemudian khobarnya. Kalian ubah menjadi khobar terlebih dahulu, kemudian mubtada'nya. Silakan tulis di lembaran kalian. Dan setelah itu, setelah usai, kalian silakan kumpulkan di wali kelas kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.